Hai, sesuai dengan judul videoku kali ini, aku akan membahas tentang sesuatu yang meresahkanku dan mungkin saja ini meresahkan kalian juga. Satu hal lagi, kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat. Tidak jauh-jauh dari pembahasan COVID-19, seperti yang kita tahu, COVID-19 menyebabkan pandemi dan pandemi menimbulkan masalah sosial. Boom! Permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, kemudian menimbulkan beberapa sudut pandang. Di video kali ini aku akan membahas 4 sudut pandang yang menurutku sangat berpengaruh dengan kondisi saat ini. Namun sebelum itu aku ingin kasih tahu kalian kalau ini adalah pendapat pribadiku, jadi kuharap kalian bisa mengerti. Dan kalau kalian memiliki pandangan yang berbeda, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Oke, lanjut. Pertama, aku akan membahas 2 sudut pandang terlebih dahulu, yaitu sudut pandang masyarakat menengah ke atas dan sudut pandang masyarakat yang kurang mampu. Bagi masyarakat menengah ke atas, pandemi seperti ini tidak terlalu mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam hal finansialnya. Karena mereka terbilang mampu untuk memenuhi kehidupan mereka, ya namanya juga menengah ke atas. Meskipun berpengaruh, tapi mungkin tidak seberapa. Namun di sisi lain kita memiliki beberapa masalah, yaitu ada beberapa oknum masyarakat yang menggunakan dalih dan beralasan untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhan mereka, namun sebenarnya mereka hanya ingin memenuhi lifestyle mereka saja. Maksudnya gimana? Jadi istilahnya gini, mereka itu adalah orang kaya dan berkecukupan, tapi demi memenuhi lifestyle mereka atau mungkin mereka cuma gabut, makanya mereka keluar rumah, berkeliaran, tidak stay home lagi, dan yang paling parah, mereka sampai beramai-ramai datang ke mall hanya untuk memenuhi rasa hedon mereka. Min, ngamin yan min. Corona nangis min, juga ini min. Corona, tangan nih. Ngami min. Corona ini no. Makin ngami min no. Namun bukan di situ letak permasalahannya. Yang jadi permasalahan adalah ketika kamu bertanya kepada mereka mengapa mereka keluar rumah, mengapa mereka berkeliaran, mengapa mereka tidak stay home lagi. Mereka akan menjawab dengan alasan, kami terpaksa keluar rumah demi mencari nafkah. Hold up, di mana relevansi antara orang yang kaya terpaksa keluar rumah demi mencari nafkah, kemudian pergi berbelanja ke mall? Bagiku, ini adalah rantai makanan yang salah. Maksudnya gimana? Enggak, bercanda. Maksudku, ketika kalian masih berkecukupan, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan primer kalian, maka tidak terlalu perlu untuk memaksakan diri demi memenuhi lifestyle kalian. Maksudku, kalian tidak akan mati tanpa baju lebaran yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi siapa sebenarnya yang perlu atau bisa keluar rumah dengan alasan benar-benar mencari nafkah, yang bahkan berpikir mereka berada di ambang kematian antara virus atau mati kelaparan? Di tengah pandemi COVID-19, ada seorang ibu dengan keterbatasan penglihatan tetap berjualan ikan asin demi bertahan hidup. Ini adalah pembahasanku tentang sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang masyarakat kurang mampu. Kita tidak bisa menutupi fakta bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangatlah tinggi. Makanya untuk situasi disiplin seperti ini akan sangat sulit untuk diterapkan. Dan kita tidak bisa langsung instant judge kepada mereka yang terpaksa keluar rumah dengan sebutan bebal, kepala batu, dan sebagainya. Mengapa? Mengutip dari salah satu pemerintah kita yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa orang yang kaya memperhatikan orang yang miskin, dan orang yang miskin jangan sampai menularkan ke orang yang kaya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya itu merupakan kata-kata yang sangat sensitif dan beberapa di antara kita berpikir bahwa itu adalah perkataan yang buruk. Tapi menurutku apabila kita memahami lebih dalam maksud dari kalimat tersebut, maka makna dari kalimat yang kaya jangan menularkan yang miskin adalah, bagi kalian masyarakat yang kurang mampu, kalian memiliki hak untuk keluar rumah, kalian memiliki hak untuk menjalankan perekonomian kalian, kalian memiliki hak untuk mencari nafkah, meskipun dengan resiko yang sangat besar akan terkenanya virus. Nah, untuk itu kalian berhak untuk keluar rumah dengan catatan setidaknya bisa mematuhi protokol kesehatan pemerintah seminimal mungkin apabila kalian tidak bisa mematuhi secara maksimal. Karena itulah makna halus dari kalimat yang miskin jangan sampai menularkan yang kaya. Namun tidak sampai di situ, banyak di antara masyarakat kita yang sangat kekurangan bahkan tidak memiliki pekerjaan sampai membutuhkan bantuan baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat di sekitar mereka. Dan menurutku itulah maksud dari kalimat yang kaya memperhatikan yang miskin. Berbicara tentang bantuan, di sini peran pemerintah seharusnya sangat diperlukan, dan itulah yang akan kubahas pada sudut pandang ketiga, yaitu sudut pandang pemerintah. Yang kumaksud dengan sudut pandang pemerintah adalah sampai mana peran pemerintah dalam memerangi pandemi saat ini dan sampai mana efeknya dirasakan oleh masyarakat. Menurut pengamatanku, hal-hal yang berupa bantuan langsung kepada masyarakat sangat kurang dimaksimalkan oleh pemerintah. Bahkan aku lebih sering mendengar kabar bantuan-bantuan sosial dari masyarakat itu sendiri. Jadi, di mana sebenarnya peran pemerintah saat ini?
Aku berpikir bahwa pemerintah saat ini sedang berada dalam pilihan dua fokus utama, antara menyelamatkan perekonomian negara atau menyelamatkan masyarakatnya. Ini dibuktikan dengan beberapa contoh situasi saat ini, yaitu yang pertama, disahkannya Undang-Undang Minerba. Yang kedua, dilemahkannya PSBB dan diterapkannya new normal. Yang ketiga, masjid ditutup tapi mall tetap dibuka. Hal-hal inilah yang membuatku berpikir bahwa pemerintah saat ini lebih berfokus pada keselamatan perekonomian negara, meskipun terdengar menyakitkan, tapi ini demi masa depan negara juga. Dan terkhusus kepada pertanyaan mengapa mal tetap dibuka dan masjid tetap berusaha untuk ditutup, di sini kita bisa melihat bahwa mal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dan di luar dari konsep keagamaan serta akhlak muliaku sebagai orang muslim, masjid sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sudut pandang keempat, sudut pandang petugas kesehatan. Sebenarnya keempat sudut pandang yang aku jelaskan tadi merupakan penyebab utama eksisnya kalimat. Namun menurutku sudut pandang petugas kesehatanlah yang paling berpengaruh. Mengapa? Kita semua mengetahui bahwa serumit apapun pandemi saat ini, yang menerima beban di akhir ujung-ujungnya adalah petugas kesehatan. Mengapa? Karena tentu saja pandemi saat ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Namun banyak di antara kita yang berpikir bahwa ini adalah resiko penuh bekerja sebagai petugas kesehatan. Ya, petugas kesehatan adalah sebuah pekerjaan dan bisa dikatakan menjadi seorang petugas kesehatan itu memiliki gaji yang tinggi. Dan menurutku hal inilah yang menyebabkan statement di masyarakat yang tidak terima dengan keluhan petugas kesehatan. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa kualitas dari seorang petugas kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kalian, bahkan sampai pada diri kalian sendiri? Jadi dibanding memperburuk suasana dengan komentar kalian, mengapa kita tidak membantu meringankan beban mereka saja dan meningkatkan kualitas kerja mereka? Baik, yang terakhir akan aku bahas adalah ujung dari permasalahan ini, yaitu permasalahan tingkat kematian. Menurut CNN, tingkat kematian di Indonesia akibat flu biasa lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian akibat COVID-19. Namun tetap saja COVID-19 memiliki risiko yang lebih berbahaya dibandingkan flu biasa. Namun, menurut data perkembangan kasus COVID-19 sampai saat ini tercatat, ini sebenarnya memberikan fakta bahwa pandemi COVID-19 tidak seburuk yang kita bayangkan. Namun tidak sampai di situ, karena kalau kalian pahami, suatu wilayah atau suatu negara bahkan dapat terinfeksi oleh satu orang saja. Jadi menurutku, kalian berhak untuk tidak panik di situasi seperti ini, namun ada baiknya ketika kalian tetap waspada. Sebenarnya, video ini kubuat pada tanggal 28 Mei 2020. Dan seperti yang kita tahu, peraturan di Indonesia saat ini sering berubah-ubah. Jadi bagi kalian yang merasa statementku berbeda dengan keadaan saat kalian menonton video ini, kuharap kalian mengerti. Aku Muhammad Saleh, see you on the next video. Bye.